Kembali di Sindo Malam. Pemirsa, siapa bilang prostitusi di Gang Doli, Surabaya sudah tidak ada? Meski sudah ditutup sejak 2014, ternyata praktik prostitusi masih kerap terjadi dan meresahkan warga hingga terpaksa dilakukan razia kembali petugas gabungan. 11 tahun sudah, lokalisasi prostitusi Doli, Surabaya telah ditutup oleh Wali Kota Tri Risma pada tanggal 18 Juni 2014 silam. Kini diduga terdapat prostitusi terselubung. Satsamta Polrestabes Surabaya menggerebek prostitusi terselubung tersebut di wilayah Doli hingga menangkap 2 pelaku yang diduga muncikari. Hal ini lantaran menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan praktik prostitusi di kawasan Putat Jaya Timur 3B di wilayah yang dikenal sebagai eks-lokalisasi Doli. Dalam pemeriksaan di salah satu kamar, petugas mendapati 2 perempuan yang diduga wanita tunasusila serta 2 laki-laki yang diduga berperan sebagai muncikari. Keempatnya diduga melanggar pasal 46 atau pasal 37 Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Praktek prostitusi di Gang Doli, Surabaya, tepatnya Jalan Putat Jaya Timur. Kebetulan bisa kita amankan 4 orang, 2 mucikari dan 2 pekerja seks komersial. Di antara 4 orang tersebut, salah satunya ada anak di bawah umur. Dan saat ini dalam prosesnya kita serahkan ke Satpol PP Pemkot Surabaya untuk dilakukan asesmen, kemudian rehabilitasi dan perlindungan sosial di rumah perubahan pemerintah Kota Surabaya. Keempatnya segera digelandang ke Mako Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna proses hukum. Penggerebekan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polrestabes Surabaya guna menghapus praktik prostitusi di wilayah yang telah dinyatakan bebas lokalisasi. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Seorang pembuat konten menemukan alat kontrasepsi berserakan di lantai 3 Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah video viral, pengelola Pasar Babelan pun membantah jika lokasi itu dijadikan lokasi mesum. Gelap yang ada di Pasar Babelan, ikutin gue yuk. Coba lu lihat, tuh. Video seorang pembuat konten ini viral karena menggambarkan penemuan banyaknya sisa alat kontrasepsi di lantai 3 Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan, narasi video dituliskan menduga jika lantai 3 pasar kerap dijadikan lokasi tempat asusila. Usai video viral, Kepala UPT di Pasar Babelan membantah tuduhan dan narasi adanya kegiatan asusila di lokasi. Bahkan ia meyakinkan jika pihak keamanan pasar rutin melakukan patroli. Sementara lokasi lantai 3 merupakan tempat penampungan air dan tidak ada aktivitas apapun. Karena ini menyangkut nama baik para kita ya, pedagang, kita juga nama baik Pasar Babelan. Kenyataannya mereka tidak berbuat kan jadi kena kecoreng nama baiknya. Nah, syukur alhamdulillah kemarin pada saat sosialisasi saya selaku PTD sambutan untuk menyangkal hal ini. Saat ini semua sisa alat kontrasepsi sudah dibersihkan dan akses menuju lantai 3 ditutup agar tidak disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Meski sering disebut sebagai perpanjangan tangan Tuhan, nyatanya hakim tak selamanya mendapat jaminan kesejahteraan. Para penjaga keadilan itu bahkan pernah 12 tahun tak naik gaji. Beberapa hakim tak kebagian rumah dinas sampai harus ngekos. Kematian Hakim Senior Pengadilan Negeri Palembang Raden Zainal Arif menyisakan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga tapi juga rekan sesama hakim. Hakim Raden Zainal meninggal di rumah kos sederhana di kawasan Dwi Kora, Palembang, diduga akibat kelelahan dan serangan jantung. Saat ajal menjemput, hakim yang dikenal penuh integritas itu dalam kondisi terbaring sendirian karena seluruh keluarganya berada di Bandung, Jawa Barat.
Nasib ironi Hakim Raden Zainal hanya satu dari banyak cerita hakim yang hidup dalam kesederhanaan. Gaji hakim sempat tidak naik selama 12 tahun. Bahkan di Pengadilan Negeri Palembang, dari 39 orang hakim, hanya 7 yang kebagian rumah dinas dan sisanya harus ngekos. Fakta miris itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah acara di Mahkamah Agung Juni lalu, Prabowo menekankan tidak boleh lagi ada hakim ngekos dan berjanji akan menaikkan gaji hakim hingga 280%. Di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Menurut Presiden, kenaikan gaji hakim beralasan gaji yang cukup diharapkan mencegah hakim mencari imbalan dari penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai pemutus suatu perkara di pengadilan, hakim juga harus mendapat jaminan keamanan, keselamatan, dan bebas dari intimidasi. Aturannya hingga saat ini tengah digodok hingga kenaikan gaji belum masuk rekening para hakim. Selain kenaikan gaji, Wakil Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus Fauzi Isra berharap para hakim mendapat fasilitas rusun yang lebih menjamin keselamatan. Ditempatkan dalam suatu tempat yang layak, seperti rumah susun atau seperti ya disatukan intinya, sehingga lebih nyaman, lebih aman, tidak tinggal lagi di tempat kos-kos. Sebelum rencana kenaikan gaji 280%, Peraturan Menteri 44 tahun 2024 mengatur besaran gaji pokok hakim mulai dari 2,7 juta untuk golongan 3A hingga 6,3 juta untuk golongan 4E. Sementara tunjangan hakim terendah tingkat pertama sebesar 19 juta hingga tertinggi 37,9 juta untuk ketua pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabar gembira bagi pengguna BPJS, bila biasanya pasien BPJS harus melalui rujukan berjenjang. Nah, ke depan cukup mengantongi satu rujukan untuk bisa dilayani di rumah sakit yang dituju. Dan berikut mekanismenya. Pemerintah terus membenahi sistem BPJS Kesehatan. Kali ini sistem rujukan yang dinilai berbelit akan dipersingkat. Nantinya sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tak hanya itu, sistem ini juga diharapkan bisa memangkas biaya BPJS. Tidak, karena nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Harusnya lebih sedikit karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Pasien BPJS mendapatkan rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1, kemudian dilanjutkan ke RS tingkat madya. Dari RS ini, bila alat tidak tersedia, pasien akan mendapatkan surat rujukan ke RS tingkat utama. Nantinya, dari RS ini bila dibutuhkan akan mendapatkan surat rujukan ke tingkat berikutnya, yaitu RS paripurna. Dalam sistem yang baru, pasien BPJS cukup mengantongi surat rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1. Nantinya pengecekan awal akan langsung diarahkan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video menunjukkan kondisi harimau Sumatera yang kurus di kebun binatang Ragunan membuat gaduh jagat maya. Buntut dari video tersebut, beredar isu adanya praktik korupsi pakan satwa di kebun binatang tersebut. Kebun Binatang Ragunan Jakarta diguncang berita penampakan seekor harimau Sumatera kurus yang beredar di media sosial. Video itu menggiring isu bahwa pakan harimau dibawa pulang petugas. Mendengar isu itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak tinggal diam. Pertama, saya akan ngecek. Yang kedua, harimaunya itu sebenarnya milik saya pribadi. Jadi saya pasti tahu kalau kemudian ada mau dikorupsi untuk itu. Jadi minggu depan saya akan ke Ragunan. Saat dihubungi redaksi, pengelola Kebun Binatang Ragunan menangkis isu yang telah beredar. Harimau Ragunan yang kini jadi buah bibir warganet bernama Sri Deli dan kini berusia 11 tahun. Menurut pengelola, Sri Deli memiliki tubuh ideal dengan body conditioning score 3.
Pengelola Kebun Binatang Ragunan juga membantah kabar adanya korupsi pakan hewan dan telah meminta klarifikasi dari pencetus isu tersebut. Pemprov Jakarta dan Ragunan telah membuka akses pemeriksaan. Hasilnya diharapkan bisa memberikan gambaran jelas terkait nasib satwa yang ada di dalam kandang-kandang besi di kebun binatang ini. Tim Liputan iNews melaporkan.